Ibnu Khatib As-Salamiyah berkata, mayoritas sahabat menganjurkan agar ia tidak menikah lebih dari seorang. Ya. Kemudian Al-Hajjawi berkata, dianjurkan agar tidak memiliki lebih dari satu istri jika hal itu dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Itu lebih hebat pasti, karena orang yang berhasil ngatur dua istri itu akan lebih hebat daripada satu, yang tiga lebih hebat daripada yang dua, empat apalagi. Makanya nikah empat Superman, nikah dua nikah tiga gentleman, nikah dua real man, nikah satu cemen. nikah satu ya cemen bos. Cemen. Nikah dua tuh gentleman. Real man. Nikah dua real man. Nikah tiga gentleman. Nikah empat Superman. Kayak gitu bos. Berarti membuat istilah-istilah baru ini. Ya bid'ah ini. Oke, kita lanjut bos. Nah, belum nikah, no comment. Yang belum nikah tuh no comment. Ya kan? Ini teman-teman ya. Ya betul. Orang kalau mantan NU masuk Wahabi, bau-bau NU-nya itu ada. Asal menikah itu adalah poligami. Antum lihat firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Nggak ada wahid, nggak ada. Jadi asalnya nikah itu apa? Dua, kalau bisa tiga, kalau bisa empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan. Jadi nikah satu itu nikah ketakutan. Dia mulai memanipulasi ayat teman-teman ya. Berarti asal nikah. Asalnya orang nikah itu harus dua. Harus dua, nggak ada satu. Satu nggak ada. Fankihu ma tabalakum ihda, nggak ada. Yang ada tuh masna, dua, wasulasa, tiga, atau ruba. Nggak ada ihda, nggak ada. Nggak ada bos. Baru fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak adil, nah fawahidatan. Maka nikah satu itu nikahnya orang takut teman-teman. Jadi menurut Pak Zainal Abidin ini, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah selama Sayyidah Khadijah masih hidup, tidak pernah menikah lagi. Itu Rasulullah takut katanya. Ini penghinaan apa enggak ya kepada Nabi ya? Terserah kalian yang nilai lah ya. Intinya orang ini makin tua makin nggak sadar diri. Ya, tua-tua keladi bos ya, makin tua makin nggak ingat mati. Ya ini Pak Zainal Abidin, tapi kocak lah ya. Semoga panjang umur. Betul, ya bos ya. Soalnya menghibur agar kami ini ya terhibur lah ya, kayak gitu. Oke. Jadi nikah satu itu nikah ketakutan. Ini nas, loh, anak nggak ada sahih nggak? Jamaah ini kenapa kalian ketawa? Ini menyampaikan dalil, jangan ketawa kalian. Ini nas sahih Al-Quran ini. Jangan main-main. Ini serius ini Pak Zainal Abidin, ini serius menuduh Nabi, ini menakut. Serius, jangan ketawa kalian. Itu kok malah ketawa. Nasnya begitu kan? Fa in khiftum bila tak. Makanya laki-laki yang istrinya cuma satu itu klub takwa, takut istri tua. Asal ada istilahnya takut istri tua. Berarti yang istri satu itu sudah masuk klub takwa, sudah masuk grup itu. Kita akan sampaikan menurut pendapat ulama Wahabi teman-teman ya. Oke, ini kami ambil dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid teman-teman ya. Kami sampaikan terjemahnya saja agar kalian nanti baca secara lengkap
kami bacakan poin-poinnya saja teman-teman ya. Ini ringkasan jawaban tentang poligami. Kesimpulannya, membatasi diri pada satu istri adalah yang terbaik. Afdol, lebih afdol teman-teman ya. Kecuali ada sesuatu yang mengharuskan poligami. Dalam hal ini dianjurkan. Namun jika tidak ada keperluan, poligami dibolehkan, namun tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Ini di teks Arabnya wala yustahabu, tidak dianjurkan atau tidak disunahkan, tapi diperbolehkan. Jadi mereka-mereka yang beralasan poligami adalah sunnah, hukumnya sunnah, ini Wahabi sendiri nih, mereka berbohong teman-teman. Soalnya Syekh Wahabi sendiri ini, Sholeh Al-Munajjid, ini hanya menukil pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya poligami itu hukumnya boleh, bukan sunnah, kan gitu bos ya. Soalnya yang lebih afdal tetap satu nih. Ya. Dalam hal ini dianjurkan. Namun jika tidak ada keperluan, poligami dibolehkan namun tidak dianjurkan. Oke. Ad-Darimi berkata, dianjurkan agar dia tidak memiliki istri lebih dari satu. Ya. Ad-Darimi menganjurkan istri itu satu saja. Kecuali jika dia sangat membutuhkan lebih dari itu, maka hendaklah dia memilih istri sebanyak yang ia butuhkan, atas batasan 4 ya. Agar dia terlindung darinya. Ya. Ini kutipan penutup dari kitab An-Najm Al-Wahaj fi Syarah Al-Minhaj, ya. Tidak ada masalah dengan apa yang dikatakan Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, dianjurkan untuk tidak memiliki lebih dari satu istri kecuali karena kebutuhannya yang nyata. Ya, contoh kebutuhan seumpama naudzubillah nih, umpamanya dengan istri yang ini tidak memiliki keturunan, atau dengan istri ini anak saya perempuan semua, saya ingin anak laki-laki, mungkin dari istri yang lain saya bisa mempunyai anak laki-laki, kayak gitu bos. Atau istri yang ini sudah menopause tuh umpamanya, ya kan, saya masih ingin punya keturunan lagi, sedangkan istri sudah menopause, saya masih kuat, kan bos, jadi diperbolehkan kayak gitu. Berarti banyak alasannya. Banyak alasannya, jak sekonjong-konjong, cemen, gentleman, real man, superman, nggak ada. Oke. Kemudian ini jawaban secara tafsilnya teman-teman ya. Jawaban tafsilnya akan kami sampaikan qaul-qaul ulamanya saja. Tidak diragukan bahwa ini saya scroll aja teman-teman ya, sambil nyari poin-poin yang akan kita dapatkan di sini. Kalian bisa baca-baca sendiri, kami scrollkan saja. Ini bos ya. Poligami termasuk perkara mubah yang telah dimudahkan syariat bagi para hamba. Akan tetapi bukan termasuk perkara sunnah yang mutlak dianjurkan bagi manusia dalam keadaan apapun, ya, dan dalam kondisi apapun. Pandangan banyak ulama yang menyatakan bahwa boleh beristri satu orang saja itu adalah pendapat yang sunnah. Justru pendapat yang sunnah adalah pendapat yang istri itu satu saja. Abu Husain Al-Umrani berkata, Asy-Syafi'i berkata, saya lebih suka jika dia membatasi dirinya pada satu orang saja istrinya tuh, meskipun lebih banyak yang diperbolehkan baginya. Al-Mardawi Al-Hambali berkata, dianjurkan pula agar ia tidak menikah lebih dari seorang. Ini jadi madhab Hambali, jika hal itu dapat menjaga kesucian menurut pendapat madhab yang benar. Ini menurut madhab Hambali. Menurut madhab Hambali juga sama, lebih afdal menikah satu saja teman-teman ya. Kemudian Ibnu Khatib As-Salamiyah berkata, mayoritas sahabat menganjurkan agar ia tidak menikah lebih dari seorang. Ya. Kemudian Al-Hajjawi berkata, dianjurkan agar tidak memiliki lebih dari satu istri jika hal itu dapat menjaga kesucian, karena hal itu termasuk terpapar pada hal-hal yang diharamkan Allah, dan kalian tidak akan pernah bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian berusaha keras untuk melakukannya. Nah, ini bos ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki dua istri dan condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan satu sisinya condong. Tuh. Gitu bos. Ancamannya sudah ada sebenarnya. Ya bos ya. Jika tidak bisa berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku adil, jika ketika dia memiliki istri
saya lebih cintai ini kayaknya. Ah, Ya kayak contoh itu salah bahaya, contoh salah satu. Maka Anda di hari kiamat juga gitu, akan datang dengan keadaan condong tuh. Ya, mungkin kayak gini jalannya, kayak gini. Kita nggak tahu. Karena nggak adil kalian. Ya, saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Zainal Abidin jalannya begini tuh. Ya kan, auzubillah min dzalik, Pak ya. Seperti Pak Zainal Abidin sudah tua kok bahas-bahas istri 4. Nah, itu Iron Man. Itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Semua yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.